Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama kama kataba alal ladzina min qablina. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Shaimin shaimat, nahdin nahdiyat, muslimin muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan keafiatan kepada kita di tengah-tengah kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Untuk memberikan motivasi kepada kita di dalam menjalankan saum Ramadan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hikmah daripada kita menjalankan puasa Ramadan yang sedang kita jalani ini. Di antara hikmah-hikmah dari puasa Ramadan itu, di antaranya yang pertama adalah sebagai sarana pembersihan diri kita dari dosa yang pernah kita lakukan. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramadhanu ila Ramadan wal jum'atu ilal jum'ati wassalatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair." Ramadan yang sekarang dengan Ramadan tahun yang lalu itu memiliki keterkaitan menjadi penebus dosa dari dosa yang pernah kita lakukan sejak Ramadan tahun yang lalu meninggalkan kita. Setelah kita beridul fitri, setelah Ramadan tahun yang lalu, kembali kita menghadapi pilihan antara benar dan salah. Kita banyak digoda oleh nafsu yang didorong oleh musuh kita, yaitu setan dan iblis. Ketika kita memiliki kekuatan iman, kita bisa bertahan untuk tidak tergoda melakukan maksiat. Tapi kadang ada kalanya pula kita memiliki posisi keimanan yang lemah, sehingga kita kadang-kadang terlanjur kembali melakukan dosa. Dan itu berkali-kali. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, semua dosa-dosa yang kita lakukan itu mukaffirat, insya Allah diampuni, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala idza jatunibatil kabair, selama kita mampu menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Begitu pula halnya al-jum'atu ilal jum'ati, ibadah Jumat kita minggu kemarin dengan ibadah Jumat kita yang akan datang akan menjadi penebus dosa kita di antara keduanya. Begitu pula as-salatu ila salati, antara salat yang kita lakukan tadi dengan salat yang akan kita lakukan nanti, itu juga akan menjadi mukaffirat, akan menjadi penebus. Itulah sebabnya hikmah pertama dari puasa yang kita lakukan ini adalah untuk membersihkan diri kita daripada dosa dan noda. Kemudian hikmah berikutnya adalah untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Di ujung ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa ini wajib bagi kita sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Di situ Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hambaku yang betul-betul takut kepadaku. Apa ciri dari hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah itu? Satu di antaranya adalah dia berusaha menjaga diri dari segala macam perbuatan dosa yang pernah dia lakukan sebelum dia memasuki bulan Ramadan. Di samping itu, dia juga
menambah ketaatan-ketaatannya dalam bentuk yang lain, sehingga kuantitas dan kualitas ketaatannya kepada Allah makin bertambah. Di satu sisi hikmahnya untuk membersihkan kita daripada dosa, di sisi lain makna takwa sebagai tujuan kita berpuasa adalah untuk kita berjuang agar jangan sampai kesalahan yang terjadi sebelum Ramadan terulang pada masa-masa yang akan datang. Kemudian hikmah berikutnya adalah dengan melakukan ibadah puasa kita bisa melatih diri kita untuk senantiasa tulus ikhlas di dalam menjalankan kewajiban puasa, dan juga diharapkan berimbas, maknanya berimbas dengan imbasan yang baik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bukankah dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adama lahu. Semua amal yang dilakukan oleh anak Adam itu kembali kepada mereka. Illa saumuli wa ana ajzi bihi. Kecuali saum, puasa. Kalau puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, li, aku yang akan mengambil, wa ana ajzi bihi, dan hanya aku yang tahu bagaimana dan betapa besar balasan yang aku akan berikan kepada hamba-hambaku yang melakukan puasa. Itulah sebabnya keikhlasan adalah hikmah selanjutnya yang bisa kita dapatkan daripada kita melakukan ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah yang menutup rapat-rapat pintu adanya riya dalam diri kita. Bagaimana kita bisa riya dengan puasa kita? Yang menjalankan puasa Ramadan bukan hanya kita. Saudara-saudara kita yang lain juga sedang berpuasa. Jadi bagaimana kita mengatakan kepada teman kita, mengatakan, Anda tahu saya puasa dengan niat riya? Tidak bisa. Maka pantas kalau Allah menyatakan demikian. Wassaumuli wa ana ajzi bihi. Keistimewaan puasa, dan itu merupakan hikmah bagi kita. Puasa adalah ibadah yang mendidik kita untuk melakukan ibadah dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hikmah daripada kita berpuasa itu adalah sebagai sarana kita untuk menjaga kesehatan lahir dan batin kita. 11 bulan dalam setahun Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasaan bagi kita untuk menikmati semua karunia-Nya. Kita boleh makan minum apapun sepanjang yang kita makan dan minum itu adalah bukan sesuatu yang diharamkan zatnya, atau bukan sesuatu yang diharamkan karena batil cara mendapatkannya. Kita boleh minum air putih, kita boleh minum air kelapa, kita boleh minum air teh, susu, apapun namanya. Yang penting tidak diharamkan zatnya atau tidak diharamkan karena batil kita mendapatkannya. Boleh. Lalu kemudian setelah 11 bulan kita dibebaskan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebulan saja melakukan puasa agar kondisi tubuh kita ini kembali stabil. Banyaknya makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita rentan juga membawa penyakit. Puasa adalah untuk memfilter tubuh kita dari segala penyakit yang bisa saja masuk ke dalam tubuh kita. Maka Nabi menyatakan, sumu tasihhu. Berpuasalah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kalian. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.